180 dan ada PR itu mungkin sudah dijawab dengan jamaah sekalian. Saya belum bisa jawab, nanti dijawab itu ya. Ditanya yang kemarin PR itu apa PR Pak? PR-nya apa? Kalau imam nggak baca Al-Fatihah, cuma baca tidak ada gambaran gitu ya. Alhamdulillah kita sekarang betul-betul nih, alhamdulillah. Tapi minggu besok, mohon maaf, ada keperluan, ada perkumpulan sebentar ya. Minggu baru balik kayaknya, jadwalnya minggu baru balik, mungkin minggu besok agak ketinggalan. Mereka seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa ahli baiti wa zurriyyatihi wa ummatihi wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was-salihin was-salihin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa naqsu khasah ونخص خاصة نويهما التنارى البنتاني ونخص خصوصا جرى الطباري وجميع العلماء وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع معلمينا ومشايخنا ومسيحنا وآبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا خذنا وأزواجنا وأولادنا ولسائر المسلمين والمسلمات ونخص خاصة سيدي سيدنا الهادي سيدنا العالم سيدنا الخابر سيدنا المؤمن سيدنا الوالي سيدنا الحامد سيدنا الخابر سيدنا الحافظ سيدي سيدنا المقرم سيدنا إسماعيل بن أحمد بن يحيى وزوله وفروه وقواسم لسلسلته والآخرين منه اللهم عاد علينا يا الله من بركاته وعلومه وكراماته وشفاعته في الدين والدنيا والآخرة سود الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. رب زدنا علما وارزقنا فهما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngumpul di sini sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim dalam bentuk kitab Tafsir Al-Munir mempelajari karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita dapatkan syafaatnya hari ini, nanti dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu. Laqad sami'a, sungguh telah mendengar. Siapa yang mendengar? Allah. Wala yasabanna, lewat ya. Wala yasabanna, dan jangan sekali-kali mereka mengira, jangan sekali-kali menyangka. Siapa alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, yang pelit. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira bima atahumullah min fadli, bima dengan sesuatu atahumullah yang telah Allah berikan kepada mereka yang bakhil ini. Jangan mengira apa yang telah Allah berikan min fadlihi, dari bentuknya dari karunia Allah, wa khairul lahum. Jangan mengira bahwa karunia Allah itu khairul lahum, baik bagi mereka. Bal huwa, tetapi sesungguhnya apa yang Allah berikan itu syarrul lahum, jelek bagi mereka. Aila yatawahhamanna, jangan sekali-kali menyangka, yang mengira atau beranggapan haula'il buhala, orang-orang bakhil tersebut, bibadlil mali, dengan menyumbangkan harta, memberikan harta, fil jihad, di dalam jihad, anna bukhlahum huwa khairul lahum, sesungguhnya kepelitan mereka, pelitnya mereka itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tetapi sesungguhnya pelitnya, bukhul mereka, pelitnya itu adalah sangat jelek bagi mereka. Li'annahu, karena sesungguhnya harta yang Allah berikan tetapi mereka pelit tersebut, ia baqa'iqabu, yang menjadikan siksa, menetapkan atau menjadikan siksa, menyebabkan siksa, bukhlahum alaihim, menyebabkan siksa karena bakhil mereka, menjadikan siksa terhadap mereka. Artinya begini, jangan sekali-kali orang-orang yang pelit itu menyangka bahwa Allah telah memberikan harta kepada mereka itu sesuatu karunia yang baik. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang jelek, karena dengan kebakhilan tersebut itu akan menjadikan siksa yang akan mereka alami di akhirat nanti. Jadi tidak semua yang diberikan Allah, meskipun bentuknya baik dan menyenangkan, itu merupakan fadl atau sesuatu yang baik. Tetapi boleh jadi dia adalah sesuatu yang jelek bagi orang tersebut. Oleh karena itu, kita selalu dituntut untuk meminta, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekiranya Allah berikan kepada kita harta, semoga harta itu menjadi kebaikan buat kita. Jika Allah berikan kita tambah umur yang panjang, itu menjadi kebaikan buat kita. Jika Allah berikan istri, juga menjadi kebaikan buat kita. Dan seterusnya. Apapun yang Allah berikan, kita minta semoga itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Itu yang disebut berkah, barokah. Barokah itu ziyadatul khair, menjadikan bertambahnya kebaikan.
sayutawwaquna bakal kami kalungi ma bakhilu bihi dengan apa yang menjadikan dia bakhil, maksudnya harta yang dia bakhil, yang dia pelit tersebut akan kami kalungkan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Sayuj'alu dzalikal mal, yakni akan kami jadikan harta tersebut tauqan, kami jadikan tauqan kalung min nari dari bentuk api fi unuqihim di apa nih leher mereka. Jadi harta yang pelit, harta yang kita pelit dengannya, itu Allah akan menjadikan kalung dari api, berbentuk api di leher kita. Wakila dikatakan annal murada sesungguhnya yang dimaksud al-bukhlu bakhil, al-bukhlu bil ilmi. Ini dikatakan ya, wakila, meskipun riwayat ini dhaif, ada satu riwayat menyatakan yang dimaksud dengan bakhil di sini, pelit di sini, bukan cuma harta, tapi al-bukhlu bil ilmi, bakhil dengan ilmu. Wa dzalika hal tersebut li'annal yahuda dikarenakan orang-orang Yahudi kanu yaktumuna, mereka menyembunyikan na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana dzalikal kitman, maka kitman tersebut atau menyembunyikan sifat Nabi tersebut itu termasuk bukhlun, bakhil, pelit. Ya, jadi ada satu riwayat menyatakan yang dimaksud ayat ini dengan kata bakhil adalah menyembunyikan ilmu. Karena orang-orang Yahudi, mereka maksudnya ulama-ulama Yahudi, bukan Yahudi biasanya, Yahudi yang kalangan ulamanya, mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat. Mereka tidak berani mengajarkan itu, takut orang pada pindah agama Islam. Tapi itu juga berlaku buat kita ya. Jangan sekali-kali menyembunyikan ilmu. Kalau tahu ditanya jawab gitu ya. Itu bukan Yahudi ya. Jadi kalau kita menyembunyikan ilmu itu juga mengikuti mazhabnya Yahudi. Jadi kalau tanya, ada orang bertanya, kita bisa dijawab dengan baik. Supaya tidak kitman. Tapi harus menyampaikan apa yang kita tahu. Fakhina idzinkan makna sayutawwaquna, oleh karena itu maka makna dari kalimat sayutawwaquna akan kami kalungkan itu adalah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yaj'alu fi riqabihim, menjadikan di leher mereka tauqan, sebuah kalung min nari, dari api. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu aljamahu Allah bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila, barang siapa ditanya an ilmin, dari tentang ilmu, ya'lamuhu, dia mengetahui, sedangkan dia mengetahui ilmu tersebut, apa yang ditanyakan, fakatamahu, maka dia menyembunyikannya, aljamahullah, maka Allah akan aljama ini sebenarnya ini ya, mukul ya, macam palu. Maka Allah akan memalu, gepuk pakai palu gitu. Bilijami minan nar, dengan palu dari api, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wal makna
Wal makna, adapun maknanya annahum uqibu fi afwahihim, sesungguhnya mereka uqibu disiksa fi afwahihim, di mulut mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka, bihadzal lijami, dengan palu ini. Di mulut dan lisannya akan digebuki pakai palu dari api. Itu bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ya. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Itu apa namanya? Hadis ini berlaku umum, sifatnya umum, tapi itu ditahsis nanti ya. Ada pembatas-pembatas di mana memang ada ilmu-ilmu yang tidak yang harus disembunyikan kecuali kepada ahlinya, kepada orang yang memang berhak untuk, atau orang yang mampu untuk mengetahuinya. Ada salah satu riwayat ya, Abu Hurairah itu menyatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aini minal ilm. Rasulullah mengajarkan kepadaku 2 karung ilmu. Itu kata Abu Hurairah, yang 1 karung telah aku ajarkan pada kalian, yang 1 karung lagi jika aku ajarkan kepada kalian maka kalian akan menjadi kafir. Karena tidak memahami. Jadi ilmu-ilmu yang asrar gitu ya, yang sifatnya sangat halus, itu memang butuh ketelitian, butuh ilmu pendamping ya, butuh ilmu-ilmu yang lain untuk bisa memahaminya. Oleh karena itu beliau rahasiakan ilmu tersebut kecuali kepada murid-muridnya yang memang mampu. Itu Imam Ali juga meriwayatkan hadis yang sama, menyatakan juga sama. Jadi hadis ini dibatasi oleh hadis tersebut. Sampai mana tadi? Wal sinati bihadzal lijami, dengan palu ini. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yantiqu bi afwahihim, mereka mengucapkan dengan mulut mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka. Ya, afwahihim itu jamak dari fam ya, apa namanya? Fam, mulut ya. Wa alsinatihim itu jamak dari lisan. Bima yadullu, dengan apa yang menunjukkan alal haqqi, kepada kebenaran. Jadi mereka memang tujuannya menyembunyikan kebenaran. Itu maka layak digebuk dengan palu dari api. Walillahi, dan milik Allah, mirasus samawati, warisan langit dan bumi, wal ardi, dan bumi. Maksudnya apa-apa yang menjadi pewaris langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Ailahu, yakni milik Allah Ta'ala. Ma yatawarasahu, ma apa-apa ya, segala sesuatu, yatawarasahu, yang saling mewarisi. Jadi yatawarasahu, kalau bentuknya gini ya, yatafa'ala itu maknanya saling. Ya, yatawarasahu, saling mewarisi, ahluhuma, kedua penduduk langit dan bumi, mimmali wa khairihi, termasuk diantaranya harta dan lain sebagainya, wa khairi, dan selainnya. Jadi apa-apa yang ada di langit dan bumi, bahkan yang menjadi waris para penduduk langit dan bumi, apa-apa yang mereka saling mewarisi di langit dan bumi, itu semuanya milik Allah. Jadi kalau kita mewariskan harta kepada anak kita, kita menerima warisan dari orang tua kita, itu saling mewarisi penduduk bumi. Kalau saling mewarisi penduduk langit, kira-kira gimana? Ini kan dua-duanya ya, saling mewarisi penduduk langit, kira-kira seperti apa? Mungkin ada malaikat mewarisi malaikat yang lain dan sebagainya. Semuanya itu tetap milik Allah. Mungkin mewarisi tugas ya, malaikat yang cuti gitu ya. Artinya segala sesuatu di langit dan bumi, isinya, bahkan langit dan bumi itu sendiri adalah milik Allah. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna,
dengan apa-apa yang mereka perbuat, minal bukhli was-sakha, contohnya pelit, was-sakhai, dan apa nih lawan kata pelit? Dermawan ya. Dan dermawan, khabirun, maha waspada, mengetahui maksudnya. Waspada. Allah sangat mengetahui dengan apa-apa yang mereka perbuat. Fayujazikum, maka Allah membalas pada kalian alaihi, terhadap ma ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Ay fayujazihim alaihi, yakni Allah membalas kepada mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Laqad sami'allahu, sungguh telah Allah mendengar. Laqad sami'a, sungguh telah mendengar Allah qaulal ladzina, mendengar terhadap apa? Qaulal ladzina, ucapan orang-orang, qalu, yang berkata, ai Fanhas bin Azura, yakni orang-orang di sini yang dimaksud namanya adalah Fanhas bin Azura. Ini orang Yahudi ya. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Wasuddi dan Imam Suddi, au Hayy bin Akhtab, ya, atau Hayy bin Akhtab, ini sama orang Yahudi juga. Kama qalahu Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. Jadi menurut riwayat Ibnu Abbas dan Suddi, orang tersebut adalah Fanhas bin Azura, itu orang Yahudi ya. Sedangkan menurut Qatadah, riwayat Qatadah, ya ada beberapa riwayat di sini. Ya mungkin kesemuanya. Menurut Qatadah adalah Hayy bin Akhtab. Siapa namanya? Ya, Hayy bin Akhtab. Itu menurut Imam Qatadah. Kalau menurut Ibnu Abbas, Fanhas bin Azura, ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Suddi itu ya, Fanhas bin Azura. Menurut Qatadah, Hayy bin Akhtab. Orang yang dimaksud ayat ini Hayy bin Akhtab, itu menurut Qatadah. Kalau Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi ya, berarti sahabat. Beliau ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suddi ini muridnya Ibnu Abbas, berarti tabiin. Kalau Qatadah ini tabiin juga. Beliau CS-nya Hasan Al Basri. Ini mitranya Hasan Al Basri. Beliau pernah berguru dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, murid sahabat Rasulullah. Jadi Qatadah ini generasi tabiin. Qatadah ini dari kecil orangnya buta, tapi hafalannya sangat kuat. Dari kecil buta. Imam Qatadah, siapa namanya? Qatadah bin Dima'ah. Dia dari suku Saiban, Arab Utara, tapi tinggalnya di Kufah, di Irak. Imam Qatadah ini menurut para ahli hadis, ya, penilaian para ahli hadis semuanya menilai Qatadah itu thiqah, sangat jujur. Jadi diterima, riwayatnya diterima Qatadah. Murid-muridnya terkenal, murid-murid Qatadah itu terkenal. Guru beliau yang paling yang paling utama adalah Anas bin Malik. Tetapi Qatadah juga berguru dengan sahabat-sahabat yang lain. Memang beliau tidak banyak ketemu sahabat Qatadah. Sahabat sudah banyak meninggal. Imam Qatadah itu kalau hadis sahihnya banyak. Bukhari itu kalau tidak salah meriwayatkan hadisnya Qatadah dalam Sahih Bukhari itu ada 270-an. Sekitar 273 atau 275 itu Qatadah. Kalau Imam Muslim 240-an meriwayatkan hadis dari Imam Qatadah. Beliau orangnya hafalannya sangat luar biasa, sangat terkenal hafalannya. Sehingga ulama-ulama sezamannya itu kalau menyebut orang yang kuat hafalannya itu Qatadah, jadi sebutan macam
Orang yang banyak harta itu apa disebut korun gitu ya. Korun gitu. Harta itu disebut korun. Nah, kalau hafalan itu disebut Qatadah. Sampai gitu pada masanya. Pada masa beliau, masa tabi'in. Qatadah itu terkenal. Hafalannya sangat kuat. Allah berikan kelebihan pada beliau yang buta, matanya buta, tapi hafalannya luar biasa. Itu Imam Qatadah bin Dima. Mana tadi? Wa Ka'ab bin Al-Asraf kama nukilau Ibnu Asyakir. Sementara dinukil dari riwayat Ibnu Asyakir bahwa orang yang dimaksud ayat ini adalah Ka'ab bin Al-Asraf. Nah, inilah tenar Ka'ab bin Al-Asraf. Seringkali dia ini jadi sebab turunnya ayat. Sebab-sebab yang jelek lagi. Ibnu Asyakir itu penulis sejarah yang terkenal. Jadi kalau mau tahu sejarah Nabi yang lumayan detail, yang sangat detail itu karya Ibnu Asyakir ada. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ma'a Abi Bakrin, menulis bersama Abi Bakar. Nabi menulis bersama Abu Bakar. Jadi ini kalau guru-guru saya dulu itu menjelaskan bahwa Abu Bakar yang nulis, Nabi yang imla, yang mendiktekan gitu kan, karena Nabi ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi kalau saya lebih menyukai penafsiran bahwa yang dimaksud ummi itu bukan Nabi nggak bisa baca tulis, tetapi dia tidak pernah baca kitab-kitab lama. Ada satu pendapat seperti itu yang disebut umminya Nabi. Beliau itu tidak pernah membaca kitab-kitab samawi sebelumnya. Artinya beliau tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Injil, Zabur, tetapi dia bisa menceritakan isi Taurat, Zabur dan Injil. Itu salah satu tafsir tentang ummi. Jadi ummi itu tidak selalu buta huruf gitu ya. Nabi itu pinter, masih anak-anak aja sudah dagangnya ke luar negeri gitu kan. Jadi Nabi mencatat bersama Abu Bakar, menulis surat ila Yahudi Bani Qainuqa, kepada Yahudi Bani Qainuqa. Ini Yahudi Bani Qainuqa itu Yahudi apa nih namanya? Tukang ini ya, kawannya abang ya, tukang nambang emas. Tukang pengrajin emas nih kebanyakan. Kalau Yahudi Bani Qainuqa, bidak wahum ilal Islam. Tujuan surat itu dakwahum, mendakwahkan atau mengajak mereka ilal Islami, menuju agama Islam, wa ila iqamatis sholati, dan mengajak mereka mendirikan sholat, wa ita zakati, dan mengajak mereka mengeluarkan zakat, wa ayyak radullaha qardan hasan, dan mengajak mereka agar mereka mengutangi Allah dengan hutang yang baik. Maksudnya Nabi ini ngajak mereka bersedekah, ngajak orang-orang Yahudi masuk Islam, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan bersedekah. Bahasa ngajak bersedekah ini menghutangi Allah, dengan meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Karena kita bersedekah, membantu orang, itu hakikatnya ya artinya meminjami kepada Allah. Karena sebenarnya Allah lah yang mencukupi kebutuhan orang tersebut. Jadi nanti Allah akan memberi balasan. Nah, ini masalah, akhirnya jadi masalah. Gara-gara Nabi nulis surat, ngajak mereka masuk Islam, ngajak mereka mendirikan sholat, ngajak mereka mengeluarkan zakat, dan meminjami kepada Allah. Akhirnya jadi masalah. Memang dasar Yahudi. Faqala berkata, Fanhas al-Yahudi berkata, ini Fanhas bin Azurah, Innallaha
innallaha mana tadi? Innallaha fakirun. Sesungguhnya Allah itu fakir, kere. Hatta sa'alana al-qardo, sehingga meminta pinjaman atau hutang kepada kita. Itu kata Fanhas kan. Fala qomahu Abu Bakr, maka laptop itu nempeleng. Maka Abu Bakar menempeleng Fanhas fi wajhihi, di wajahnya, di wajah Fanhas bin Azura. Waqala, dan berkata Abu Bakar, laulalladzi bainana wa bainakum minal ahdi, seandainya di antara kita ini tidak ada perjanjian, maksudnya janji damai, la darabtu unukaka, maka tentu aku akan memukul lehermu. Artinya tebas. Jika kita tidak ada perjanjian damai, tentu aku akan menebas leher. Itu Abu Bakar ya. Jadi cuma ditempeleng mukanya sama Abu Bakar. Karena itu tadi al-muslimuna ala suruti ya. Orang muslim, orang mukmin itu harus menepati kesepakatan yang telah dia buat. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meresmikan piagam Madinah, perjanjian perdamaian, hidup damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, termasuk juga orang-orang Nasrani. Maka Abu Bakar tidak mau, cuma nempeleng dia karena kurang ajarnya Fanhas, bilang Allah itu miskin, Allah itu fakir, sampai utang dengan kita. Fasyakahu, maka Abu Bakar melaporkan Fanhas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kembali ke Fanhas ya. Fasyakahu, maka melaporkan dia. Maka Abu Bakar melaporkan Fanhas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa angkara maqalan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang diucapkan oleh Fanhas. Jadi Rasulullah tidak membenarkan ucapan Fanhas bin Azura bahwa Allah itu miskin, fakir, sehingga Allah berhutang dengan Fanhas. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini. Tasdiqan, sebagai pembenaran li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini memang layak dipanggil Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi pertama ya ketika beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Kemudian pada ayat ini juga Rasulullah membenarkannya, tasdiqan ya. Rasulullah mengingkari ucapan Fanhas dan menasdik. Artinya ya memang siddiq, Abu Bakar itu siddiq, tasdiqan ya. Rasulullah pun membenarkan. Wal jabu, apa ini? Hina ini. Wajab wal jabu hina ini. Bentuk jamak di sini. Ma'a kaunil qail wahidan, ma'a kaunil qaili wahidan, beserta sang pengucap yang cuma satu orang. Maksudnya gini, di sini memakai bentuk jamak, alladzina, kan gitu ya. Ayat ini alladzina, orang-orang, alladzina qalu ya, orang-orang yang menyatakan bahwa Allah fakir tadi ya. Kenapa memakai bentuk jamak? Ma'a kaunil qaili wanita, padahal ya yang mengucapkan cuma satu orang. Siapa tadi? Fanhas bin Azura ya. Kenapa di sini memakai bentuk jamak? Liridol baqina bidzalika, karena keridhaan yang lain dengan ucapan tersebut. Artinya orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi yang lain mendiamkannya, ridho dengan ucapan Fanhas,
Makanya di sini memakai bentuk jamak. Jadi kalau orang diam itu artinya ridho, setuju. Kalau malam kemarin saya tidak datang ikut rapat, artinya saya setuju dengan hasil rapat, gitu. Bukan saya tidak mau berangkat dengan sakit gigi. Jadi kalau diam itu artinya setuju. Makanya di sini memakai bentuk jamak. Kalau kita di rapat di masjid itu diam, itu harus setuju dengan keputusan. Kita tidak datang sudah diundang, itu juga harus setuju dengan keputusan bahwa ketua kita yang baru adalah Pak Mulyadi, ya kita harus setuju. Gua kan mana pengen jadi ketua? Gua pengen jadi ketua. Jadi kalau kita diam itu artinya kita setuju. Kalau tidak setuju ya harus ngomong, gitu kan? Jadi ngomong ya ngomong pada waktunya, bukan ngomong di belakang. Jadi begitu juga dengan ayat ini. Ketika Fanhas mengatakan bahwa Allah itu fakir, Allah itu kere, ya Fanhas bin Azuro ngomong kayak gitu. Tokoh-tokoh Yahudi yang lain diam, berarti dia ridho dengan ucapan Fanhas. Makanya ayat yang turun memakai bentuk jamak. Laqad sami Allahu qaula alladzina, ya bentuk jamak. Qaul, mereka berkata, padahal yang ngomong cuma satu orang. Inna Allah fakirun, sesungguhnya Allah fakirun, fakir, muhtajun bitolabi minnal qardo. Allah membutuhkan dengan mencari pinjaman, mencari hutangan dari kita. Wa nahnu aghniya, dan kita adalah orang-orang yang kaya. Wala nahtaju ila qardihi, kita tidak butuh dengan utangan dari Allah. Waduh, sombongnya Fanhas, ya. Sanuktabu maqol, sanuktabu bakal kami tulis maqolu, apa yang mereka ucapkan. Ini Allah yang ngomong, ya. Bakal kami catat ucapan mereka. Nah, marahnya. Ai minal azimati, yakni dari sesuatu, yakni tergolong sesuatu yang berat, as-sanai, cacian, fi sohaifil hafadhati, dalam akan kami catat sebagai catatan yang sangat buruk, dalam fi sohaifi, dalam suhuf-suhuf, dalam lembaran-lembaran al-hafadhati, punya malaikat hafadhah, akan kami catat dalam buku diari malaikat hafadhah. Diancam, ya, Allah ngancam, ya. Jadi omongan Fanhas ini akan dicatat dalam lembaran-lembaran malaikat hafadhah. Hafadhah ini yang tugasnya apa ya? Menjaga, mencatat. Liyaqra'u, agar mereka membacanya, para malaikat hafadhah membacanya, dzalika yaumal qiyamah, agar para malaikat hafadhah membacakannya, hal tersebut, catatan tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Au sanafadhuhu, atau kami jaga, ya. Maksudnya apa? Ingat, atau kami mengingatnya. Wa nasbatuhu, dan kami menetapkannya fi ilmina, dalam pengetahuan kami. La nansa, kami tidak akan melupakannya. Jadi akan selalu kami ingat dan tetap tidak akan dihapus dalam catatan kami, dan kami tidak akan melupakannya. Wala nuhmilu, dan kami tidak akan menundanya, tidak akan ditunda-tunda lagi, langsung dicatat. Awil murad, atau yang dimaksud sanuktabu anhum, sanaktubu anhum, kami akan mencatat dari mereka hadal juhli, kebodohan ini, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Atau makna yang lain, kami akan mencatat kebodohan mereka dalam Al-Qur'an.
hatta ya'lamul khalqu, sehingga para makhluk mengetahui ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, siddata julihim, bangetnya bodoh mereka, sangat bodohnya mereka. Sehingga kita semua tahu, ini kan dicatat dalam Al-Quran, kita generasi sekarang dan generasi nanti tetap akan tahu betapa bodohnya si Van Has dan kawan-kawan. Ini karena direkam dalam Al-Quran. Wa ta'nihim, dan cacian mereka fi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan cacian mereka tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi kulli ma qadaru alaihi, dengan apa-apa yang telah mereka perbuat. Wa qatlahumul anbiya, ini yang akan dicatat oleh Allah, ya. Yang pertama, ucapan mereka bahwa Allah miskin dan butuh hutang, Allah fakir dan butuh hutang dari mereka. Kemudian yang Allah catat lagi dalam catatan penting, ya, itu waqat lahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi bi khairi haqqin, dengan tanpa benar, tanpa hak, membunuh tanpa hak. Fi i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka, kama fi nafsil amri, sebagaimana dalam sebenarnya perintah, ai naktubu alaihim ridahum bi qatli abaihimul anbiya, yakni mereka, yakni kami akan mencatat dosa-dosa mereka karena mereka ridho orang tua mereka, pendahulu mereka, membunuh para nabi bi ghairi jirmin, dengan tanpa dosa. Jadi kasus pembunuhan para nabi oleh Bani Israel yang jumlahnya wakilah beratus, ya, jumlahnya ratusan nabi yang dibunuh Bani Israel, itu dosanya bukan hanya para pembunuh pada masa itu, tetapi generasi Yahudi sekarang yang rindu dengan pembunuhan itu, yang mengamini pembunuhan itu juga sama mendapat tambahan dosa, mendapat catatan dosa. Awil makna sanafadu, adapun maknanya sanafadu, kami mengingatnya, anil fariqaini, dari dua golongan, ma'a aqwalihim, beserta ucapan-ucapan mereka, waf'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Dua golongan ini yang mana? Yang pertama, golongan orang yang mengatakan Allah fakir. Yang kedua, golongan orang yang membunuh para nabi. Apa itu? Nakulu, ya? Wa nakulu, dan kami katakan, indal mauti, ketika mati, ketika mereka mati maksudnya, au indal hasri, atau ketika hari dikumpulkan di mahsyar, hasri, hari pengumpulan, au inda qiraatil kitabi, atau ketika hari dibacakan kitab, maksudnya dibacakan catatan amalan dan dosa seseorang nanti pada hari kiamat. Au indal ilqa'i finnar, atau ketika kami melemparkannya ke neraka, hari ketika dilemparkan ke dalam neraka. Wa yahtamilu ayyakuna hadzal qaul kinayatan an huzulil wa'id. Wa yahtamilu, dan memuat, ayyakuna hadzal qaul, ucapan ini, kinayatan, sebagai kinayah, perumpamaan, an husulil wa'idi, tercapainya janji. Wa illam yakun hunaka qaulun, meskipun di sini tidak ada ucapan tersebut.
Ya, meskipun tidak ada ucapan dilemparkan ke neraka dan lain sebagainya, tetapi kami mana tadi Pak? Mana dulu? Wa qara'a Hamzah. Imam Hamzah membaca, dan Imam Hamzah membaca sayuktabu bil ya wa dhammiha, dengan ya dan didhammahkan, ya. Imam Hamzah membacanya sayuktabu. Kalau kita tadi baca sanaktubu, ya. Jadi qiraah lain, qiraahnya Imam Hamzah membaca sayuktabu, dan kami tulis dan dituliskan bil ya ala apa ini? Lafdihima. Apa Pak? Ala lafdi terhadap lafaz malam yusamma fa'ilu, dengan lafaz yang tidak disebutkan fa'ilnya, sayuktabu, maka ditulis gitu kan. Waqad lahum birraf'il lam, sementara kalimat qad lahum itu dirofakkan lamnya, berarti kutlihim. Wal ya wa yaqulu bil ya, wa yaqulu, dan diucapkan dengan ya. Nakulu, ya, diucapkan dengan yaqulu. Itu qiraahnya Imam Hamzah. Paham maksudnya? Di qiraah lain ada membaca sayuktabu terus wa yaqulu gitu. Bil bina'i lil fa'il, maksudnya dengan bentuk bina lil fa'il, ya. Zuku azabal hariq, zuku lewat sebaris, wa yaqulu bil ya. Wal baqun, sementara qiraah yang lain bin nun, dengan membacanya dengan nun, sanaktubu, ya. Wa nusibal lam, dan dinasabkan lamnya. Lam yang mana? Qatlahum min qatlihim, dari kalimat qatlihim. Wa qara'a al-Hasan wal A'raj, Imam Hasan dan Imam A'raj membaca bil ya bil bina'il sayaktubu, ya. Kalau tadi siapa, Hamzah membaca sayuktabu, ya. Kalau Hasan membaca sayaktubu. Itu qiraah sab'ah. Semuanya boleh, semuanya benar. Semuanya punya riwayat. Dan riwayat berikutnya kopinya telah datang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duluan. Dia ada ngantuk. Zuku, rasakan oleh kalian siksa. Zuku, rasakan oleh kalian azab al-hariq, azab yang membakar. Al-muharriqah, yakni azab yang membakar. Zalika hadzal adzabul muharriq, zalika azab yang membakar ini bima qaddamat aydikum, karena apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan kalian. Bisababima, yakni karena sebab sesuatu iftaraftumuhu, yang telah kalian lakukan, minat tafawuhu, dari omongan-omongan, bitilkal azimati, ucapan yang sangat berat, wa ghairihi, dan lain-lainnya, minal ma'asi, dari berbagai maksiat. Zuku azabal hariq, rasakan siksa yang membakar. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, laisa bidzallamin, tidak pernah zalim, lil abidi, kepada hamba. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi kalau Allah menyiksa,
Itu ya karena keadilan Allah, bukan karena Allah zalim. Allah itu tidak pernah zalim. Allah menyiksa itu karena keadilannya. Tetapi kalau Allah mengampuni, Allah merahmati, itu bukan karena amaliyah kita, tapi karena kasih sayang. Kasih sayang nengok kita lah telah berusaha beramal tapi solahnya tidak benar itu. Kita telah berusaha untuk mengerjakan amal baik tapi tetap juga tidak sempurna. Tetapi Allah berikan balasan yang baik itu sebagai bentuk rahmat Allah, ya, bentuk kasih sayang Allah. Tapi kalau Allah menyiksa seorang hamba itu karena sifat adilnya Allah, bukan karena Allah kejam, tapi karena sifat adilnya Allah. Kopinya silakan. Silakan kopi diminum. Lupa saya nawari minum dewean. Silakan diminum. Bismillah. Jadi kalau kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kalau kita masuk neraka tidak mungkin, gitu kan? Karena Allah pasti mengampuni. Harus optimis masuk surga. Ya, jangan pesimis. Apalagi ngebangun masjid ya. Nah, apalagi kita bangun masjid susah ini, masa tidak masuk surga? Kalau saya pede masuk surga. Bukan karena sombong, tapi karena yakin betul dengan kasih sayang Allah. Ada satu riwayat ya. Ada satu riwayat di Ihya riwayat yang diceritakan Ghazali. Jadi ada seorang hamba, ya mungkin waktu di dunia kelakuannya jelek. Jadi ketika sudah diadili, itu akhirnya vonisnya kata Allah, kamu masuk neraka. Dia langsung bengong gitu. Orang itu langsung bengong. Kemudian Allah nanya, ngapa kamu kok bengong gitu? Saya tidak nyangka engkau sekejam itu ya Allah. Gitu. Artinya apa? Dia selalu berhusnudzon Allah itu Rahman Rahim. Kemudian Allah mengampuninya, tidak jadi masuk neraka, dimasukkan surga. Modal bengong ya. Kita ini kan, ya sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah itu tidak akan rela satu orang pun dari umatnya ada di neraka. Rasulullah tidak akan rela. Maka dari itu kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah dan senantiasa membalas kebaikan Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pede masuk surga. Jangan takut neraka terus gitu. Bentar-bentar takut neraka gitu kan. Jadi kalau kita mengerjakan perintah Allah, ya, mengerjakan perintah Allah itu jangan karena kita takut siksaan, jangan karena kita takut neraka, tapi takut melanggar perintah Allah. Artinya kita segan dengan Allah, takut melanggar perintahnya. Jadi jangan takut nerakanya. Kita terlalu takut neraka, akhirnya nanti kita image kita tentang Allah itu tukang siksa gitu. Tidak seperti itu. Kita tiap hari bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kita baca Rahman Rahimnya kan. Tidak pernah kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, tidak pernah ya. Dengan menyebut nama Allah yang sangat hebat siksanya dan lain sebagainya, tidak. Yang kita selalu disuruh Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita harus tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah itu Rahman Rahim. Allah itu bakal ngampuni dengan dosa kita. Allah itu pemaaf. Kita hanya akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tapi tetaplah berhusnudzon bahwa Allah mengampuni kita, tidak akan memasukkan sebentar pun kita ke dalam neraka. Tetapi kita akan dibarengkan oleh orang-orang yang masuk surga bi khairi hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Ngantur we ngaji tadi. Zubu azabul kharik. Bima qaddamat aydikum sudah ya. Aywal amru, yakni yang dimaksud perintah di sini annahu ta'ala, sesungguhnya Allah taala laisa yu'adzib, tidak, sesungguhnya Allah taala tidak mengazab.
tidak akan mengazab, menyiksa li abidi kepada hambanya bi ghairi dzambin, kecuali dengan tanpa dosa, bi ghairi dzambin, dengan tanpa dosa, min qablihim, dari sebelumnya. Jadi Allah memang tidak akan menyiksa hambanya kecuali hamba itu memang punya dosa, karena Allah itu adil gitu kan. Tetapi Allah juga pemaaf. Alladzina qalu, tambah seayat ya. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata, nusiba ala dhammi, ala dhammi. Oh, ini dibaca nasab. Jurra na'ta lilladinal awal. Jurron dibaca jer ya, karena naat dari alladzina yang awal. Alladzina qalu, ini juga alladzina yang ayat sebelumnya tadi, maksudnya itu. Ini dibaca nasab dan dibaca jer karena ini berhubung disambungkan dengan ayat yang sebelumnya. Alladzina, orang yang sama. Yang tadi itulah, rombongan dia itulah kan. Laqad sami Allahu, sungguh Allah mendengar, qaulal ladzina, ya kan, ayat yang pertama tadi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayat, turun ayat ini, nuzilat hadhil ayat, diturunkan ayat ini fi haqqi Ka'ab ibni al-Asra, tentang Ka'ab bin al-Asra, wa Ka'ab bin Asad, dan Ka'ab bin Asad, wa Malik bin Saif, dan Malik bin Saif, wa Wahab bin Yahuda, Wahab bin Yahuda, Wahab bin Yahuda, wa Zaid bin Tabud, dan Zaid bin At-Tabud, wa Fanhas bin Azura, wa Hay bin Akhtab, banyak orangnya, wa ghairihim, dan lain-lainnya. Atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini orang Yahudi. Ya, kalau kita ikut-ikutan mengucap ya Muhammad, sama dengan Yahudi, sama dengan Yahudi. Makanya ya jangan ya Rasulullah, gitu kan, ya Habibullah, dan lain sebagainya. Jangan nyebut nama. Begitu juga dalam sholawat, jangan nyebut nama gitu. Maksudnya jangan langsung nyebut nama, dikasih gelar kemuliaannya, Sayyidina, Habibina, dan lain sebagainya. Kalau tidak pengen kayak orang Yahudi. Taz'amu annaka, taz'amu, engkau engkau mengklaim gitu ya, menyatakan, annaka, sesungguhnya engkau Rasulullah, engkau utusan Allah, engkau menobatkan diri sebagai Rasul, wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala anzala alaika kitaban, menurunkan kepadamu kitab. Jadi orang-orang ini mendatangi Nabi, mereka berkata, Mak, engkau ini ngaku Nabi, ngaku Rasul, dan engkau ngaku mendapatkan kitab, dapat Quran. Wa qad ahidallahu ilaina, dan sungguh Allah menjanjikan. Ahida itu bisa menjanjikan, bisa memerintahkan. Tetapi di sini artinya memerintahkan. Ahdun itu kan janji, tapi yang dimaksud di sini memerintahkan. Wa qad ahidallahu, sungguh Allah telah memerintahkan ilaina, kepada kami, fit Taurati, dalam kitab Taurat. Ini ngotanya orang Yahudi, bohongnya orang Yahudi.
Allah telah memerintahkan kepada kami di dalam kitab Taurat, alla nu'mina li rasulin, agar kita tidak beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana bi qurbanin, sehingga rasul tersebut mendatangkan kurban ta'kuluhun nar, yang akhirnya kurban tersebut dimakan api, wa yakuna al-hadiyu khafifun wa yakuna laha wa yakunu laha dawiyun khafifun tanzilu minas sama, wa yakunu laha, dan ada laha ini kembalinya ke kurbannya, wa yakunu laha dawiyun, dan ada suara khafifun yang halus, yang lembut, tanzilu minas sama, yang turun dari langit. Fa in ji'tana, jika engkau bisa mendatangkan kepada kami bihada, dengan hal ini, sodaqnaka, maka kami akan membenarkan engkau Muhammad. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Jadi orang-orang ini mendatangi Nabi, rombongan Ka'ab bin al-Ashraf, Fanhas bin al-Zuraq dan kawan-kawan, itu ngomong pada Nabi, dulu di Taurat itu disebutkan bahwa kami tidak boleh beriman pada seseorang yang ngaku Nabi kecuali Nabi itu bisa kurban, gitu, mendatangkan kurban, maksudnya motong kambing gitu misalnya. Kemudian tahu-tahu kambing ini dimakan oleh api yang turun dari langit. Padahal itu tidak ada di Taurat, tidak ada itu. Ini bikin-bikin alasan agar supaya mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau menjatuhkan Nabi di hadapan publik. Ini mereka, orang-orang Yahudi. Innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin. Innallaha, sesungguhnya Allah. Annallaha wa inna. Innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilaina, memerintahkan kepada kami, amarona, ini ada penjelasannya, amarona, yakni memerintahkan kepada kami fil kitabi, di dalam kitab, maksudnya kitab Taurat, alla nu'mina, agar kami tidak beriman di rasulin, kepada seorang rasul, alla nusaddiqo, yakni agar kami tidak membenarkan akhadan, pada sesuatu birrisalati, dengan risalahnya, tidak membenarkan sesuatu dari risalahnya, tidak membenarkan risalah seseorang, hatta ya'tiyana, sehingga dia mendatangkan kepada kami bikurbanin, dengan seekor kurban, ta'kuluhun nar, yang kurban tersebut akhirnya dimakan oleh api, makana alaihi, ini khobar ya, mubtada'nya mubtada yang dibuang, mubtada mahdhuf, mubtada'nya itu ityan mendatangkan, tapi dibuang mubtada'nya nih. Kalau dalam tata bahasa Arab ini mubtada yang dibuang. Jadi khobarnya, penjelasannya, makana alaihi amru Ambiya ibani Israel haitsu kana yuqarribu bil qurban minan nar. Iku mabarakana adalah sesuatu yang diperintahkan oleh nabi-nabi Bani Israel. Haitsu kana yuqarribu bil qurbani, sehingga mendekatkan kepada kurban minan na'ami, dari binatang ternak, au minas shadaqati ghairil hayawan, atau sedekah selain binatang. Fayaqumun nabiyyu, maka nabi berdiri, yaqumu berdiri, fil baiti, di dalam rumah,
Maksudnya sholat, yaqumu, qiyam ya. Wa yunaji, dan beliau bermunajat, wa yunaji rabbahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Tuhannya. Wa banu Israila, sedangkan Bani Israil, orang-orang tadi ya, Ka'ab bin Al-Ashraf dan kawan-kawan, waqifuna haulal bait, menunggu di luar rumah, di samping rumah. Fatanzilu naru baydo, maka turunlah turunlah api yang berwarna putih, aila dukhonalaha, yang tidak ada asapnya, walaha dawiyun, dan laha milik api, dan api tersebut dawiyun mempunyai suara, membawa suara. Fatakulul kurbana, maka api tersebut memakan kurban. Tuhriku, yakni membakar kurban tersebut. Wahada min abatidihim, dan ini adalah dari kebatilan-kebatilan mereka. Fa'in akalan nar, meskipun ini salah satu kebatilan-kebatilan mereka. Fa'in akalan naru, meskipun api tersebut memakan al-qurbana, terhadap hewan kurban, meskipun api tersebut akhirnya membakar kurban tersebut, lam yujabul iman, mereka tidak menjadikan iman, lam yujab, tidak menjawab keimanan, atau tidak dijabah imannya, enggak jadi iman. Jadi sesudah, meskipun mereka tadinya ngota, tapi setelah Nabi bermunajat akhirnya terwujud. Jadi hewan kurban yang disediakan di luar, lanjut sambil minum, tidak apa-apa, biar tidak ngantuk Bang, minum Bang. Jadi binatang yang di luar ini, tahu-tahu api turun dari langit. Api ini tanpa asap membakar, makan kurban tersebut sampai habis. Tapi kayak gitu juga mereka lam yujabul iman, mereka tidak jadi iman. Illa likaunihi mu'jizatan. Sesungguhnya ini keadaan ini menunjukkan mukjizat. Fahuwa wasailul mu'jizati, dan mukjizat-mukjizat yang lain sawaun, sama aja, tidak menjadikan mereka beriman. Wa qad taqaddamatil mu'jizat, dan sungguh telah lewat berbagai mukjizat al-katsirah yang banyak di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang telah Rasulullah tunjukkan, ya, Rasulullah tunjukkan terhadap mereka, orang-orang Yahudi ini sudah sangat banyak mukjizat yang nampak. Tetapi mereka tetap juga tidak beriman. Wa talabuhum lihadzal mu'jiz wa qala sabilin nahta la ala sabilil istirsal. Jadi wa talabuhum, mereka meminta mukjizat ini, lihadzal mu'jiz, permintaan mereka terhadap mukjizat ini, wa qala sabilin ta'annutu, ini hanya bertujuan mengecek, wala la ala sabili istirsadi, bukan bertujuan meminta petunjuk, untuk mencari petunjuk ini nabi beneran apa bukan. Tujuan mereka bukan itu, cuma ngecek. Walidzalika, oleh karena itu, raddallahu alaihim, Allah membalas mereka, mengembalikan kepada mereka biqaulihi, dengan ucapan Allah. Kul, katakan, ya asrofal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrofal khalq. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum,
qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falam qataltumuhum in kuntum shadiqin. Al-ayat. Kita lanjut minggu depan. Jadi jawaban ayat ini kita lanjut minggu depan ya. Ayat berapa, Pak? Kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Masih di ayat 183 sampai in kuntum shadiqin, ayat 183 Sampai in kuntum shadiqin. Tadumu. Oh itu. Oh, ini masih satu ayat ya? Iya, masih satu ayat. Qad ja'akum telah datang kepada kalian rusulun min qabli, rasul-rasul min qabli sebelumku, bil bayyinati dengan membawa penjelasan-penjelasan, ai bil mujizati yakni dengan membawa mujizat-mujizat, al-wadirati yang jelas, wa billadzi qultum dan dengan sesuatu yang kalian ucapkan, wa huwa al-qurban yakni al-qurban alladzi ta'kuluhun nar yang mana kurban tersebut dimakan oleh api. Falam qataltumuhu dan kalian tidak menyembelihnya, membunuhnya, in kuntum shadiqin. Fi maqalatikum annakum nu'minuna li rasuli ya'tikum bima. Fi maqalatikum dalam ucapan kalian. In kuntum shadiqin jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Fi maqalatikum dalam ucapan kalian Yahudi. Annakum tu'minuna sesungguhnya kalian akan beriman di rasulin pada seorang rasul ya'tikum yang mendatangkan kepada kalian bimaftarftumuhu dengan apa yang kalian inginkan. Fa inna Zakaria sesungguhnya Nabi Zakaria wa Yahya wa Isa dan Nabi Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam wa khairihim dan lain-lainnya minal anbiya'i dari para nabi alaihi wassalam qad ja'ukum telah datang kepada kalian, para nabi tersebut telah datang kepada kalian bima kultum dengan apa yang kalian ucapkan, dengan apa-apa yang telah kalian ucapkan fi mu'jizatin dalam mukjizat-mukjizat, fi mukjizatin ahur dalam mukjizat-mukjizat yang lain. Famalakum lam tu'minu tetapi kalian tidak juga beriman lahum kepada para nabi tersebut hatta ijtaratum ala qatlihim sehingga kalian justru mencelakainya dengan membunuh nabi-nabi tersebut. Sampai mana tadi? Nah ini yang kuntum shadiqin. Oh, in kuntum shadiqin. Sudah di situ ya? Iya. 183. 183. Berarti besok kita 184 ya. Fa in kadzabuka faqad kadzaba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. 184. Dapat berapa tadi? Cuma 4 ayat. 3 ayat kita. Jadilah 3 ayat dah. Belajar beda jam 7 ada. 645. Nyampe mana kemarin? Sekarang Nyampe PR. Nyampe PR. PR-nya ini kita bahas PR kan? Jadi apa nama? Kemarin apa? Kalau ada imam sudah ada jawaban belum? Ada Pak, Saifuddin ada. Ada Pak, jawabannya. Jadi kalau ada imam lupa baca Fatihah, ini bahasan yang kemarin ya. Imam lupa baca Fatihah, kemudian diingatkan. Kita cancel aja minggu depan aja ya. Sekalian minggu tujuan. Kadang-kadang kalau ada imam lupa baca Fatihah, kemudian dia langsung baca surat-surat yang lain, sudah diingatkan dengan subhanallah, subhanallah itu kalau makmumnya
Cowok kalau makmumnya cewek tepuk tangan terus kan, pak pok masih juga ndak ingat imamnya kan, masih ganti surat lagi kan, baca surat panjang, sudah itu baca surat Al-Kafirun diingatkan subhanallah, ganti lagi surat idza jaa nasrullah, dikiranya bacaan yang salah kan. Akhirnya macam mana gitu kan? Akhirnya seperti apa cara mengingatkannya? Seandainya ada seseorang mengucapkan, makmum tadi yang bolak-balik ngomong subhanallah gitu kan, dia mengucapkan Fatihahnya belum, itu kira-kira batal enggak sholatnya gitu kan? Dia mengucapkan itu Fatihahnya belum, dia sudah mengucapkan macam-macam, dia membaca Fatihah dikeraskan, imam juga tidak paham kan, imamnya tetap tidak paham juga. Ini fatal gitu. Masalahnya karena Fatihah itu bagian dari rukun, ya. Bagian itu tidak bisa tidak, Fatihah harus dibaca. Makanya harus dengan segala cara diingatkan. Jadi ketika makmum mengucapkan belum baca Fatihah. Belum baca Fatihah gitu. Ini tidak ada kitabnya ya. Ini tidak ada, ini tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama dulu ya. Tapi para guru di pesantren itu punya ijtihad sendiri. Dia punya ijtihad bahwa itu tidak membatalkan sholat. Bagi makmum tidak membatalkan sholat. Karena ada satu riwayat. Ini kasusnya emergency, pengecualian daripada jamaahnya tidak sah. Karena kalau imam tidak sah maka jamaah tidak sah. Ya. Karena ada satu riwayat ada Sahih, ada satu riwayat. Suatu ketika Nabi itu imami sholat, jumlah rakaatnya kurang. Kemudian sahabat itu tidak mengingatkan. Sesudah keluar, sahabat baru ada yang nanya, ya Rasulullah, ini engkau lupa apa memang karena ada diskon, ada wahyu baru gitu kan, sholat zuhur kita 2 rakaat gitu, apa ada diskon gitu kan. Emang aku tadi sholat 2 rakaat? Iya. Masuk lagi nanti, imami sholat lagi, langsung nambah 2 rakaat. Itu hadis itu sahih. Langsung nambah 2 rakaat. Tetapi semua imam fikih menyatakan ucapan di luar sholat ya sudah membatalkan sholat. Tapi ini pernah ada kasus seperti ini dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi dan nyatanya Nabi tidak mengulangi sholat zuhur 4 rakaat, langsung nambahkan 2 rakaat baru sahur. Dan makmumnya ngikut. Nabi siapa mau protes? Gitu kan. Nabi itu punya otoritas syar'i, otoritas syariat. Artinya apa ya? Sehingga para guru-guru kita dulu mengambil hadis ini sebagai landasan bahwa dalam hal emergensi seperti tadi itu sah-sah saja seorang makmum mengingatkan dengan ucapan yang sekiranya imam menjadi paham. Imam menjadi paham. Misalkan di belakang imam ada ular kobra gini gitu kan. Iya, makmum harus mengingatkan ini. Di belakang imam lagi sujud ya. Allahu Akbar, sujud. Nah, kemudian makmumnya di belakangnya nampak kan, baru mulai sujud ada ular kobra ini mau matok di belakang imam. Ini juga harus mengingatkan. Itu dengan Jadi kalau ada ular kobra? Iya, masa ada subhanallah, imam enggak ngerti juga kan. Ada ular gitu. Main gebuk aja kan. Ini contoh sudah. Artinya dalam hal-hal yang emergensi memang tidak ada jalan lain mengingatkan imam. Hal-hal seperti itu tidak membatalkan. Karena juga nyatanya Nabi pernah sempat ngobrol ya. Jadi sudah di pintu masjid, bukan sudah salam langsung diingatkan terus pegang lagi, enggak, sudah ngobrol Nabi. Tapi kemudian beliau melanjutkan sholat. Itu ya nambah. Iya, nambah 2 rakaat. Itu di riwayat Muslim ada hadis seperti itu. Saya punya teks hadisnya, saya enggak hafal. Itu bisa dicari di riwayat Muslim, ada hadis yang seperti itu. Tetapi ya
para fuqaha, imam mazhab itu tetap menyatakan ya ucapan-ucapan di luar sholat itu membatalkan sholat yang bukan ucapan sholat gitu kan. Itu berdasarkan hadis-hadis yang lain. Tetapi nyatanya ada satu pengecualian gitu kan. Ada satu pengecualian. Berarti ya hal-hal yang seperti itu bisa kita pakai dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi kepepet, darurat. Nah, sementara itu dulu ya, nanti kita lanjut minggu depan yang agak lapang. Kemarin yang lama udah saya bawa Fathul Qorib ya. Iya lama. Ini berturut-turut ini hampir 3 kali. Besok Fathul Qorib aja lagi minggu depan ya. Minggu depan kita Fathul Qorib sama. Belum habis Fathul Qorib atau? Belum. Cuma yang memang ini agak sering saya baca karena ini lebih tebal dari Fathul Qorib kan nanti cepat habis. Jadi nanti minggu depan kita tafsir Munir, tafsir Nawawi sama Fathul Qorib. Kalau waktu lebih nanti kita tambah nerusi apa kemarin? Berzanji ya, berzanji. Kita baru dapat berapa kemarin? Berapa episode? Baru yang keempat ya. Kelima ya. Ini kan 5, tapi masih itu masih Nur Muhammad masih itu. Baru di situ ya, masih banyak. Jadi nanti kita selesaikan biar kita tahu sejarah. Masih apa namanya? Dari ayah Rasulullah tuh, Abdullah Cahaya tuh. Nikah ya. Iya. Pemindahan apa itu? Nur yang berpindah-pindah deh. Ini masih banyak. Baru 4 kalau tidak salah itu. Baru yang keempat itu masih. Belum. Tapi marhabannya sudah ya kemarin. Belum. Pas aku katanya waktu untuk marhaban itu Oh, nyebut. Jadi minggu depan kita bawaan aja ya Fathul Qorib sama Berzanji ya. Itu. Itulah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nambahkan kebaikan untuk kita semua. Duduk kita di sini dijadikan ibadah oleh Allah, pahalanya untuk para leluhur kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya bil khairi hisab. Allahumma amin. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Jadi yang paling penting ya, selalu optimis kita masuk surga. Ya, santai. Jangan terlalu takut neraka, akhirnya kita tidak hirap hidup kita itu jadi lemah. Semangat hidup kita lemah, mau berbuat apa-apa takut gitu kan. Jadi ibadah pun akhirnya takut, jangan-jangan sholat saya salah dan lain sebagainya. Kalau ulama usul fiqh menyebut al-ikhtiyar tarkul ikhtiyar, terlalu berhati-hati itu sebenarnya meninggalkan kehati-hatian. Sebenarnya adalah kecerobohan. Jadi ya kita tetap selalu memegangi Bismillahirrahmanirrahim. Allahur Rahman Rahim. Allah pasti berbelas kasih sayang kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama mendengarkan menyimak orang penyampaian bagus tentang tafsir Munir. Suatu hari umrah ayat 180 sampai 183 ayat yang besok ayat 184. Berarti tinggal Sebanyak 20, 16 ayat. lagi. Suatu hari umrah sudah berapa? 2 tahunan ya. Iya, masuk 2 tahunan ya. Berarti target berapa tahun Pak? Kalau jalanin itu 5 tahun. 5 tahun ya. Itu kalau udah pakai bolos gitu ya.
Karena menuntut ilmu terus, semoga panjang umur. Amin. Amin. Ada nggak mau tanya jawab? Mas, Pak. Iya. Boleh. Ini Gus, sekarang kan masalah yang adu korban kan tuh ini kenyataan. Kalau kita sholat tuh kan, ini kalau adu kelelabang, Pak Ustaz dulu jalan-jalan. Iya. Kan menuju ke kita nih, ini lagi sholat, apa kau boleh kita